Oke, halo teman-teman. Sekarang kita akan masuk ke dalam chapter pertama untuk akuntansi keuangan lanjutan. Dalam chapter pertama ini kita membahas mengenai perkembangan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Nah, pada dasarnya pada tahun 1973 itu dibentuk pertama-tama adalah Panitia Penghimpunan Bahan-bahan Struktur GAAP atau Generally Accepted Principle. Ini bukan ini accounting, accepted accounting principle, dan GAS, Generally Accepted Auditing Standard. Nah, pada tahun ini dibentuk panitia-panitia ini. Dibentuk panitia ini yang mana nanti akan membentuk suatu komite. Namanya adalah Komite Prinsip Akuntansi Indonesia. Yang nantinya akan membuat sebuah pedoman untuk akuntan Indonesia pada tahun tersebut, yaitu kalau sekarang namanya SAK, dulu pada awal pembentukannya dinamakan PAI atau singkatan dari Prinsip Akuntansi Indonesia. Nah, ini adalah standar utama atau standar pertama dari akuntansi di tahun 1974 setelah Indonesia merdeka. Jadi setelah Indonesia merdeka, baru di tahun 1974 untuk merespon pengaktifan pasar modal pada tahun tersebut, maka dibentuklah standar ini. Kemudian standar ini kalau SAK sekarang merujuknya kepada FRS, dulunya SAK merujuk kepada PAI atau Prinsip Akuntansi Indonesia dulu merujuk kepada GAAP, US GAAP atau Generally Accepted Accounting Principle. Yang dimana GAAP itu adalah standar akuntansi yang hanya berlaku di US aja atau di Amerika Serikat saja. Nah, seperti itu. Kemudian pada tahun seiring dengan berjalannya waktu, pada tahun 1994, maka PAI berubah menjadi SAK atau standar akuntansi keuangan seperti yang kita kenal sekarang ini adanya PSAK. Nah, para akuntan dulu atau para komite SAK dulu itu selalu berpikir bahwa prinsip lebih kepada suatu hal yang rigid atau lebih kepada lebih kepada suatu dasar atau asas yang rigid. Sementara standar itu bisa mengikuti perkembangan zaman dan bisa diamandemen ataupun direvisi sesuai dengan perkembangan bisnis. Nah, makanya kata standar diganti dengan kata prinsip diganti dengan kata standar, seperti itu. Kemudian SAK juga ini mulai merujuk kepada standar akuntansi dunia. Mulai melirik FRS pada tahun tersebut. Kemudian pada tahun 2009 di mana terjadi G20 atau pertemuan negara-negara yang punya 20 besar perekonomiannya bertemu dan mendapatkan hasil dari G20 itu bahwa semua anggota G20 20 negara ini wajib menggunakan FRS sebagai pedoman standar akuntansi mereka, seperti itu, untuk memudahkan perdagangan internasional atau investasi internasional. Kemudian pada tahun 2009, mulai dari 2009 ini dicanangkanlah Indonesia mulai merencanakan untuk bagaimana SAK yang tadinya hanya merujuk kepada Generally Accepted Accounting Principle atau US GAAP menjadi FRS, seperti itu. Makanya kalau di bahasa akuntannya itu dinamakan sebagai konvergensi, seperti itu. Oke, namun konvergensi ini hingga mentok-mentok langsung ada perubahan begitu aja, karena ketika langsung ada perubahan sepenuhnya maka itu akan mempengaruhi proses bisnis di Indonesia ataupun pemberian informasi keuangan di Indonesia, karena perubahan yang sangat signifikan atau yang dinamakan sebagai revolusi itu akan mempengaruhi proses informasi dari entitas atau perusahaan publik ke masyarakat gitu.
Kemudian pada tahun 2012, nah pada tahun 2012 maka terjadilah proses konvergensi yang pertama yang mana merujuk kepada FRS per 1 Januari 2009. Kenapa per 1 Januari 2009? Karena Indonesia tidak ingin terburu-buru dalam hal ini. Dewan Standar Akuntansi Keuangan nggak mau terburu-buru, yang mana di 2009 ini dilakukan konvergensi secara bertahap seperti itu. Nah, kemudian masuklah ke 2013 sampai 2014 sama proses konvergensi FRS tahap kedua, 2012 tahap pertama, 2013 sampai 2014 tahap kedua, dan hasilnya nanti di 2015 sampai sekarang. Nah, hasil dari tahap konvergensi itu ada di 2015, yang mana dari 2015 sampai sekarang Indonesia atau Dewan Standar Akuntansi Keuangan itu selalu melakukan penyesuaian terhadap IFRS seperti itu. Jadi inilah perkembangan akuntansi, standar akuntansi keuangan di Indonesia seperti itu. Jadi kalau teman-teman merujuk atau selalu baca buku-buku tahun 90-an atau di bawah 2009, itu tuh biasanya standar akuntansi yang dipakai adalah masih PABU, prinsip akuntansi berterima umum, kalau nggak salah berpedoman umum gitu, kalau nggak salah ini gitu, karena ini merujuknya ke GAAP gitu. Nah, sedangkan ketika teman-teman udah mulai baca buku di atas 2015, nah itu mereka baru masuk kepada FRS seperti itu. Inilah standar perkembangan akuntansi di Indonesia. Nah, orang-orang akuntansi perlu nih untuk punya satu pegangan, setidaknya ketika Anda seorang akuntan keuangan atau Anda berprofesi sebagai akuntan keuangan di staf akuntan keuangan di perusahaan Anda, pedoman ini sangat penting, apalagi ketika Anda sudah menjadi tahap CFO atau manajer keuangan ataupun manajer akuntansi seperti itu. Oke, sekian untuk chapter 1 ini. Untuk referensi, pastinya selalu referensi ke standar akuntansi keuangan. Jadi di dalam standar akuntansi keuangan ini ada sejarah mengenai standar akuntansi keuangan gitu, mulai dari 1973 dibentuknya panitia sampai dengan sekarang berpedoman pada FRS seperti itu.